Makanya saya undang tadi itu saya tidak kasih tahu apa-apa. Kok ada kasih tahu dia kah? Ya ada sih. Nah, Saya sempat bertanya tadi. Adi, bawa di sana. Ada yang mau dibikin. kayaknya Ada. bukan soal kapasitas, tapi ketika mau bahas ini bareng, ya kan? Saya terpikir sama kau. Oke, ada dua hal yang menarik tentang Hello World ini. Hello World, anime Hello World. Itu yang ini. Anime Hello World. Aduh. Jadi begini, ntar dulu, saya tidak tahu apakah kau tahu ini soal ini. Pertama kan Adi bilang kau yang rekomendasikan ke dia. Siapa? Tidak. Atau Kebetulan ketemu. Kebetulan saya dan Adi ketemu toh. Oke. Baru dia bilang begini. Dan kau sudah nonton Hello World? Saya sudah nonton. Nah, tapi saya nonton gitu. Ya, begitu. Sudah kita bahas. Nah, yang kedua rupanya penulisnya Hello World ini, penulisnya juga Serius. kalau yang saya cari, penulisnya juga anime yang kau nonton. Kriminal. Bukan. Makoto Shinkai itu. Iya, Makoto Shinkai. Bukan anime yang kau suka, anime series yang kau suka apa? Sword Art Online. Saya tidak tahu penulisnya. Oh, saya kira kau tahu. Makanya saya tidak cari. bisa di searching. Saya coba searching penulis waktu itu ya, saya penulis Hello World. Itu saya searching muncul namanya, saya lupa siapa. Pas saya buka tertulis di situ Hello World, kemudian di bawah Sword Art Online yang jadi karyanya gitu. Bisa tidak sampai ke situ dia. Kayaknya saya panggil kamu. Saya bilang, siapa toko fanatik kayak beberapa penonton, kayak penonton One Piece sampai tahu siapa penulis One Piece. Eiichiro Oda gitu. Supaya apa ya? Kan kalau dalam karya seni biasanya itu ada unsur eksentrik gitu. Maksudnya kalau katakanlah saya menulis puisi ini hujan bulan Juni, itu selain tulisannya latar belakang kehidupanku juga mempengaruhi buku ini, itu contohnya. Tapi menarik sih itu Hello World. Kalau menurut saya sih masih apa ya? Kalau Hello World itu kalau mau dibandingkan Kimi no Na dan Itu dia masalahnya. Oke, tapi tidak apa-apa. Tunggu. Ketika saya penasaranku ke Kimi no Na itu lebih tinggi ketimbang ke Hello World itu. Jadi ya tidak terlalu sedangkan penulisnya saya baru saya tahu ini dari kata Saya coba searching di sini. Tapi memang kalau saya pribadi motifku nonton ini karena pertama ini direkomendasikan oleh kawan-kawan kan. Kalau sejarahnya Kimi no Na begini, kalau saya sebelum kita nanti ke Hello World. Iya. Waktu awal-awal selesai gempa Palu dia, kita di base campnya Ridwan di kehutanan Untat. Kehutanan Ridwan kan? Peternakan. Waktu itu saya cuma dengar original soundtracknya yang dibawakan live pakai orkestra itu, Red Wimps. Red Wimps. Nah, Adi bilang sayang sekali kalau Katara tidak nonton filmnya. Jadi sudah saya nonton singkat cerita. Nah bagi saya mungkin ada beberapa orang yang nonton Hello World karena dia masih punya rasa penasaran di Kimi no Na yang belum selesai. Akhirnya dia merindukan momen itu ulang. Kalau mau diulang Kimi no Na itu sudah tidak sudah tidak jadi seperti pertama kali kita menonton Kimi no Na. Kita cari hal yang lain di luar daripada Kimi no Na, atau apalagi Weathering with You waktu itu masih susah dicari yang HD-nya, video HD-nya toh. Apalagi kita harus tahu kayaknya bioskop Palu tidak berputar Weathering with You waktu di masa-masa XX1 rilisnya. XX1 tidak. Kalau yang anime itu mungkin lebih ke Cinema 21 apa. Oh, ada memang khusus itunya juga bioskopnya ya? Iya. Oh iya. Sedang Stampede saja tidak ada kan di X1. Tapi tahulah.
Tapi di pertengahan nonton film ini yang bikin menarik saya, ada satu momen itu. Sebelum nanti saya tidak tahu kita mau bahas ini struktur atau tidak, mulai dari awal ya, anime Hello World ini, anime movie ini. Tapi yang menarik buat saya duluan baca quotes-nya daripada nonton filmnya. Jadi saya kaget. Jadi kan di algoritma pencarian Instagram kan banyak tentang anime. Nah, beberapa kali muncul itu quotes yang kayaknya ya versi mirip Dylan tapi dengan versi yang berbeda. Anunya apanya, struktur kalimatnya. Kau ingat kata-kata itu waktu siapa tokoh perempuan Ichigyo? Ryu kah? Bukan, Naomi yang tokoh laki-lakinya. Tokoh perempuannya Ichigyo kalau tidak salah. Itu habis pingsan, kemudian ditembak sama Naomi ini. Baru dia bilang pacaran tidak bisa dilakukan sendirian. Ayo kita lakukan berdua. Kau tidak ingat itu? Di Hello World. Di Hello World. Ada itu. Mereka ini mau mengadakan, sudah selesai kegiatan apa kalau tidak salah, perpustakaan itu. Pas dia Pingsan laki-lakinya. Betul. Waktu di anu itu, waktu skinnya tuh senja itu. Ya senja. Nah, muncul quotes itu. Saya bayanganku kayaknya meskipun Pacaran itu pacaran tidak bisa dilakukan sendirian. Mari kita lakukan berdua. Meskipun saya bayanganku pertama kayaknya ini akan viral kayak Dylan. Kayak Dylan ya, yang jangan rindu itu berat. Nah, biar aku saja. Tapi rupanya tidak, di medsos itu tidak terpetisi secara banyak. Tapi awal-awal saya menonton biasa-biasa saja sih. sama. Awalnya maksud Begini. Itu yang saya bilang di awal tadi itu tentang Hello World itu apa ya? Karena mungkin sudah tidak kaget lagi dengan jalan cerita begitu. iya, oke, karena Sudah pernah seperti Kim Nao penasaran nonton ulang gitu. Jadi pertama tuh paling romas-romas biasa gitu. Romas-romas biasa ternyata bingung. Maksudnya apa ini? Tiba-tiba hidup, tiba-tiba apa di nonton ulang. Akhirnya baru mengerti. Ternyata begini. kok berapa kali nonton kah? Satu kali. Hello World. Saya 1,5. satu setengah. Maksudnya saya nonton 1 kali baru saya nonton setengah bagian. Tapi ya, saya mau bilang begini, awalnya biasa-biasa saja. Iya. Meskipun kalau tidak salah dia itu latarnya saya masih bingung. Apakah itu 2027 atau 2020? Latar sebenarnya di kehidupan Naomi yang kecil. Ya kan? Betul. Meskipun itu ada kayaknya ini betul science fiction toh. Jabarkan. Menurutku biasa-biasa saja. Bagaimana cara dia masuk, bagaimana instrumen yang dia pakai. Kalau kriminal kita kaget tiba-tiba ada pertukaran tubuh di awal. Iya. Di awalnya kan? Di awalnya. Tiba-tiba ada pertukaran tubuh meskipun agak hentai kayaknya. Karena waktu itu Mitsuha kan pegang ya sisi Iya. itunya. Ya kan? sisi kewanitaan. Ya sisi kewanitaannya. Sensitif. Nah, yang menurutku agak menarik bukan sebenarnya kalau yang menarik secara barangkali secara konten itu yang soal science fiction pada saat Naomi yang dewasa tiba-tiba muncul. Iya. Ya kan? Melewat avatar burung itu. Tapi ada satu scene atau scene sih. Scene. Ada satu scene yang menarik di situ dan saya sudah post juga waktu pertama kali nonton. Waktu avatar itu ambil barang-barangnya Naomi waktu kecil. Dia pancing ke kuil, saya lupa apa kuil di Kyoto itu. Cukup monumental kuil itu, cukup dikenal. Itu memang tempat wisata. Itu dia gigit bukunya itu rupanya memang betul-betul buku yang ada. Itu terbitan tahun 2010, novel adventure itu. The Shelters of apa itu judulnya. Buku itu benar-benar ada. Itu terus menurutku yang awal mula yang menarik itu ketika ini kalau bahasa
kalau kita mau nama sedikit, mau kumpau kalau bahasa barangkali yang baku, mau kumpau sedikit, ada pertanyaan eksistensial gitu yang terjadi pada saat mereka ketemu kedua kalinya. Yang pertama kan di kuil itu, kedua setelah Naomi naik kereta api. Baru dia sadar rupanya itu orang tidak dilihat orang lain, yang lihat cuma dia. Pas dia tanya, siapa kau ini? Pas Naomi yang dewasa bertanya balik ke dia, siapa kau sebenarnya? Oh, menurutku sebagai penonton waktu itu, pertanyaan Naomi yang dewasa itu bukan pertanyaan yang benar-benar bertanya, tapi dia mau menguji. Dan itu eksistensial sekali berkaitan dengan keberadaannya Naomi yang kecil ini. Apa kalau dalam Islam ada istilahnya menurutku rana-rana itu rana-rana sufi yang bicara transendental itu yang berat-berat bicaranya. Kalau istilah sufi ini yang kalau di Islam itu kayaknya sufi ini tidak, kalau yang secara umum saya tahu dia tidak terlalu bukan aliran ya, maksudnya corak beragamanya tidak terlalu ke material. Dia selalu bicara Tuhan gitu. Kalau di Hindu ada tidak yang seperti itu corak? Kalau di Hindu semua sih begitu dia. Rata-rata kan yang gitu. Masih ada tidak yang khusus? Kalau biasa kan yang tetap begitu kan ada yang karena memang personalnya seperti itu gitu. Hindu pasti bicara pekerjaan juga dong. Iya. Ya kan bicara yang masih ada tidak yang khusus memang bicara antara ya bagaimana manusia dan Tuhan itu terus saja caranya. Tahu sih enggak ada berapa, cuma ada aliran itu saya kayak Buddhisme, aliran Krishna, Sai Baba. Oh iya. Itu kan cuma beda-beda mazhab saja dia, contohnya. Kalau biasa sama saja, maksudnya tidak ada yang satu fokus ke dunia, satu fokus ke akhirat. Tidak. Lebih seimbang sih. Oke, kita lanjut di situ. Menurutku di situ poin. Menurutku kayak ini asik nih, asik. Menurutku di situ kalau saya. Nah kalau kau awalnya? Kalau saya di sisi menariknya di mana? Pertama di dia punya apa sih namanya, artnya, visualnya. Iya oke. Itu kan menarik juga, baru juga. Iya nih movie 2019 masa masih mau kasih visual yang maksudnya gimana ya? Yang kesan pertama aku itu pertama sih, dan tidak ada saya mau kaji lebih dalam lagi tentang itu anime, jujur ya. Cuman kalau untuk mau ditanya kau paham tidak tentang itu anime, pasti orang akan sulit itu mengerti tentang jalan ceritanya apa dan lain-lain. Saya lebih ke arah paham karena saya menonton itu memakai tidak bisa diambil kata-kata sih, tapi dia ya, abstrak iya. Saya rasa gitu, ternyata begini, jadi saya bisa paham gitu, memakai perasaan gimana bahasanya. Sudah itu yang paling jujur. Sudah itu yang paling jujur. Nah soal yang tadi tendangan di awal tadi itu dilanjutkan. Saya kan mulai bertanya-tanya, tapi sudah ada bayangan saya. Karena ada tampilan face tengah kan, sudah ada bayangan saya. Maksudnya Naomi yang besar, iya. Sudah ada bayangan. Pakai VR. Iya, dia kan pakai apa istilahnya, penutup kepala iya, itu. Tapi yang ikonik penokohannya Naomi itu kan di tengah sini menurutku. Yang kalau di mukanya Never Gear. Kalau di sawah itu Never Gear. VR, virtual reality apa? Tidak, maksudnya kelihatan setengah. Wajahnya setengah Naomi besar. Waktu dia bertanya, kita kan belum tahu ini. Waktu dia di momen bertanya, siapa laki-laki berjubah putih ini? Kau sudah tahu waktu itu. Kau sudah menduga waktu itu. Siapa? Ketika pertama kali muncul, oke. Oh, kok pertama kali muncul tidak tahu siapa itu. Tapi kau ingat scene itu yang saya maksud tadi? Dia ketemu malam kayak di trotoar.
Kemudian Nomi kecil bilang saya lapor polisi kok itu. Kemudian tiba-tiba lewat anak kecil, tembus pandang, tembus. Akhirnya Nomi kecil sadar di situ kalau rupanya cuma dia yang bisa lihat Nomi besar. Oh. Kau ingat sini tuh? Iya, ingat. Maksudnya di sini tuh kau sudah tahu siapa yang laki-laki berjubah putih ini? Belum. Belum, toh? Belum. Tapi saya sudah ada sinyal. Pas dia Gimana tanya, itu? iya saya sudah ada sinyal. Pas dia tanya, siapa kau sebenarnya? Justru saya yang bertanya balik. Waktu Nomi kecil bertanya ke Nomi besar, kau ini siapa? Ya kan? Nah kemudian Nomi besar kembali bertanya, saya juga ingin bertanya, kau siapa sebenarnya? Itu maksudku tadi. Pertanyaan eksistensial itu. Nah, saya sudah dapat sinyal. Saya sudah ada sinyal. Saya bilang, ya, tapi saya belum yakin. Tapi persentase keyakinanku itu di atas 50% waktu itu. Dan itu ternyata dilanjutkan dan itu menurutku keren sih. Ada angle pengambilannya waktu setelah jatuh. Apa istilahnya? Drone. Karena kepalanya Nomi kan dia jelaskan di situ proyek altar altale itu entah bagaimana pronunciation kan. Jadi begini universe-nya dorang itu bedanya toh. Jadi yang membedakan soal dimensi antara perjalanan waktu di beberapa film ya toh, dia betul-betul bicara dimensi yang katakanlah real dalam tanda kutip bahwa ada masa lalu itu punya ruang memang punya ruang tersendiri. Tapi di universe Hello World mereka berbasis rekaman. Ya kan dia jelaskan waktu itu. Jadi contoh kita 2020 kita direkam semua seluruh aktivitas kita ini diwujudkan dalam peta 3 dimensi yang bergerak. Dan di 10 tahun yang akan datang rekaman ini akan dibuka. Nanti. Maksud penampilan yang dia kasih di situ dengan emosi yang dia tampilkan, akhirnya Nomi yang dewasa memunculkan dirinya sendiri bahwa saya adalah kau segi 10 tahun yang akan datang. Saya adalah kau. Maksudku akhirnya sinyal yang dia kasih tadi ada. Akhirnya dia bilang wow. Meskipun saya sudah ada bayangan. Jelas apa ya? Katara excited begitu dan. Oh iya. Saya sudah menebak dan itu benar toh. Saya menebak dan saya sengaja jiwai. Kan ada salah satu kawan penonton itu, dia suka nonton juga nih KO. KO ada sinernya ada di Silolangi juga 2010 di FK. Dia juga malah melintang nonton film. Tapi akhir-akhir ini pendapatnya agak berbeda. Dia membatasi diri, membentengi emosinya. Meskipun dia punya potensi untuk larut gitu. Kalau saya tidak, saya kasih biar saya masuk. Dia entah dia mau apa saya gitu. Jadi saya kasih menurutku. Cuma tidak bisa bahaya juga sih. Nah, bahaya aja kalau gitu sih. Terserah 3 hari saya tidak move on. Terus terang, nanti saya nonton Inception. Filmnya Leonardo DiCaprio. Kayak saya bilang saya butuh obat nih. Itulah. Iya, saya tidak move on, saya pikirkan terus itu. Karena ada sesuatu kenapa saya pikir, tapi saya tidak mau langsung ke situ pembahasannya. Kita masih di berapa persen gitu. Cuma yang bikin saya ketawa waktu itu materi percakapan yang disuguhkan. Setelah dia ungkapkan dia datang dari 10 tahun yang akan datang, kau adalah masa laluku, saya datang dengan misi tertentu, dan rupanya apa misinya itu? Soal pacaran. Iya maksudku bukan berarti salah itu, bukan berarti salah, tapi entah kenapa lompatannya dari terlalu apa dia bicara visi yang terlalu universal gitu. Dia bicara soal tata ruang, dia bicara soal teknologi yang besar, bla bla bla. Tapi mengerucut ke pacaran. Menurut itu lompatan yang terlalu jauh. Meskipun ya sebagai orang normal kan mungkin saya rasa durasi sih. Iya, entah, tapi nggak usah durasi kalau itu. Tapi sebenarnya bisa kerucutnya itu bisa tidak melompat, bisa bagus itu. Kalau durasinya mungkin kan. Kalau saya durasi. Saya malah tidak tahu dia itu sebelumnya dia yang sudah masa depan. Saya tidak tahu itu. Nanti di mana kau tahu?
nanti pas itu yang dia di masa depan menangis lihat Oke oke nanti. Ichigyo Oh. yang di perpustakaan yang Oh. ketemu yang Oh masih iya kecil. iya tapi Iya. itu momen sekali. Iya, menurutku itu tendangan ketiga di film itu. Pertama kan saya kira ini dia cuma bantu ini Naomi untuk pacaran karena dia ini kan introvert orangnya. Itu Iya. pertama. Dan kita masih menduga kalau Naomi akan istilahnya dilatih. Dia datang sebagai coach, dilatih untuk bekerja yang siapa ini? Ada salah satu tokoh perempuan yang Misuzu. Iya, Misuzu di perpustakaan yang digambarkan cantik, periang, banyak orang yang dekati dia. Rupanya dia ke Ichigyo. Dan menurutku momen sekali dan itu dia kasih sinyal berdarah-darah ini. Iya, pasti berdarah-darah karena pada saat Naomi yang dewasa kembali ke rekaman masa lalunya. Begini, kalau untuk masalah jalan cerita percintaannya itu awalnya saya kurang serak gitu ya. Ini pemaksaan ini. Nah, tapi saya kembali ke takdir takdir bahwa yang masa depan itu datang ke dia dan menyuruhnya untuk menyukai si perempuan ini, heroin ini. Awalnya kok menduga begitu? Tidak, kan dia memaksa kau harus mencintai siapa namanya nih heroinnya? Ruri, Chigyo. Hah? Chigyo. Chigyo. Iya, Chigyo itu. Di situ Chigyo. pas di awal itu saya mulai kayak pemaksaan ini gitu. Tapi saya kalau kembali ke takdir takdirnya si masa depan datang, dia menyuruh untuk mencintai si hero ini gitu. Tapi tidak berbalas asumsimu itu dengan pendapatmu itu dengan Naomi yang dewasa menangis ini. Maksudnya kalau itu digabungkan, maksudnya betul dia paksa. Tapi kayaknya ketika dia menangis, dia memperlihatkan momen kesedihan yang berat. Makanya maksudnya wajar dong kalau dia paksa gitu. Saya melihat sisi kewajaran itu sih. Maksudnya Betul. karena kita harus tahu pada saat menurutku di tendangan keempat di film ini, ketika Naomi dewasa berkhianat, kita kan tidak tahu apa misinya sebenarnya. Menurutku itu plot yang menarik sekali. Ya, meskipun ya kontennya kalau kita mau bicara dominan awal orang masih tinggi ekspektasinya di situ kan. Tapi menurutku itu plot yang menarik. Kau duga tidak kalau Naomi yang dewasa akan berkhianat? Tidak. Nah, itu dia. Kalau saya tidak. Saya pun demikian. Nah, begini. Saya justru penasarannya itu di ceritanya si Naomi dewasa itu. Bagaimana dia mendekati si hero ini? Apakah kembali Naomi dewasa lagi datang ke dia gitu? Yang bagaimana coba? Jadi kan begini. Ini memang rumit bicara di situ itu di tataran itu dimensi itu. Begini. Kan ini Naomi rekaman toh. Kemudian datang Naomi dewasa. Saya penasaran ini bagaimana sih Naomi dewasa ini menyukai si hero ini? Apakah waktu dia menjalani hidup ada Naomi dewasa lagi datang ke dia? Si Naomi dewasa ini. Itu kayaknya nanti di terakhir deh. Karena semua ini kalau kita mau ikuti universe Kuncinya kan pas di jembatan di sini. iya, kalau kita mau ikuti universe Hello World ini tingkatan perekaman ini tak terhingga menurutku. Iya, tak terhingga. Jadi makanya akan memirip bukan tak terhingga tapi dia bisa jadi proses lingkaran. Memirip Marvel juga. Tidak masalah juga sih. Tidak masalah. Cuma tapi itu pertanyaan yang menarik. Dan mungkin iya. Tapi jangan dulu. Ada penguatan saya. Kenapa saya bilang mungkin iya? Ketika di masa yang sebenarnya, di masa sebenarnya waktu Naomi dewasa ini hidup, apakah Ichigyo yang kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu juga yang mana yang sebenarnya. Gitu. Itu pertanyaan juga satu tuh. Itu mana sebenarnya? Apakah
si rekaman ini yang nyata atau si dewasanya yang nyata. Karena sistem kalau memang ini si bukan dunia rekaman ini si dewasa, kenapa bisa sistem keluar? Si sistem itu ada pas terakhir itu yang penghancur sistem itu, yang kalau bermasalah sistem dia yang hancurkan. Iya. Rumusnya itu kan ketika ada data. Kalau ini kan Ada yang tidak terdata. Dia keluar. atau ada data yang sama. Dia keluar berarti belum tentu itu dunia nyata juga. Iya. Belum tentu dia dari Belum dunia nyata juga. Kan yang bisa menilai itu dunia nyata atau tidak kan ketika ada intervensi data dari luar. Betul. Kan Nomi kecil menyadari ini kalau dunianya real. Tapi Nomi yang dewasa datang dengan tidak, dia mau data. Saya datang sebagai data. Sebagai data. Itu. Tapi saya mau kembali ke tadi, itu plot yang nendang. Ketika maksudnya kalau nanti kayaknya kalau dibilang orang-orang Paluan plot disuruh orang bilang tai lasong, bukan karena jelek. Karena keren. Tapi karena maksudnya kan kadang-kadang karena saking kerennya. Sekali. Menurutku itu aspek yang nendang. Rupanya tergambarkan dan rupanya ini dan visinya Nomi dewasa datang ke masa lalu karena egonya juga gitu. Dia ingin menghidupkan kembali Nomi yang ada di dunianya. Kalau di teorinya itu dia mengatakan bahwa mau diambil datanya Nomi yang kecil dengan dengan gelombang otak yang sama, dengan kadar pokoknya tekanan tubuh dan sebagainya gitu, suhu badan kan itu dia ukur ketika sama di menjelang kematiannya Nomi yang sedang dirawat di masa lalu, maka datanya akan diambil, dia transfer ke entah ada alatnya itu dan itu bisa membuat Nomi yang di dunia ini hidup kembali. Itu tujuannya. Jadi dia buat menunggu momen itu. Cuma saya pertanyaanku, kalau kita memang mau telanjang ini kan saya agak bingung juga. Sekalipun Nomi dewasa tidak intervensi, kejadiannya kan akan begitu juga. Iya. Dia sisa batu momen. Itulah. Saya itu. Jadi ini anime ini habis sudah kalau menurut saya sih. Tidak kalau semua ini yang Nomi kecil, kalau sudah dewasa itu si heroin si perempuannya itu masih hidup toh karena sudah diselamatkan. Jadi tidak terulang lagi dia bikin apa untuk kembali ke masuk ke dalam dunia rekaman dan lain-lain. Jadi tamat di situ kalau menurut saya. Tapi pertanyaanku terjawab. Nah, maksudku kenapa, kan pertanyaanku tadi, kenapa Nomi dewasa sekalipun tidak berbuat apa-apa, dia sisa tunggu momen. Sisa tunggu momen. Kejadiannya akan begitu juga. Dia sisa memanfaatkan momen terakhir. Maksudnya momen terakhir ketika Nomi kecil mau disambar petir. Gitu. Rupanya setelah saya nonton ke 1/2-nya, kan saya nonton ulang ini setengahnya. Rupanya ada teori di universe itu. Nomi yang dewasa tidak bisa mengintervensi fakta. Jadi dia tidak bisa melakukan fakta terhadap kehidupan Nomi kecil. Dia hanya bisa berkomunikasi. Nah, yang dia memanfaatkan sebenarnya dari Nomi kecil adalah memberikan Nomi kecil alat yang bisa menghalangi hantaman petir itu. Karena dia tidak bisa melakukan itu. Dia tidak bisa mengintervensi fakta di situ. Nah, pada saat petir mau menyambar, Ichigyo yang kecil sadar, gelombang otaknya sama atau takut, maksudnya tekanan suhu badannya dan sebagainya, itu sudah diambil datanya gitu melalui senjata terakhirnya gitu. Tapi saya mau refleksi ke situ tadi, kayaknya salah saya panggil kau. Itulah. Di bayanganku ketika saya panggil kau kayak akan bayanganku ya, karena saya tidak bicara juga soalnya di salahku juga. Kau akan sangat ekspresif bahas Hello World, karena secara pribadi saya menilai ini sambungan rasa penasaran.
orang-orang yang nonton Kimi no Na wa, meskipun sebaiknya Kimi no Na wa stop begitu, tidak usah dilanjutkan, ya kan? Dia ingin sesuatu yang lain, makanya dihadirkan Hello World gitu. Ternyata ekspektasimu tidak sesuai ya. Maka itulah apa ya, lebih menyala mataku kalau mau bahas One Piece apa dan lain-lain ketimbang Hello World gitu. Tidak bisa dibanding. Kimi no Na wa saja masih menyala mataku kalau mau bahas Kimi no Na wa ketimbang Hello World. Saya coba bicara hal yang sama dengan Putra waktu itu kan. Putra nonton anime juga kan, pegiat anime juga lah dia, apalagi khusus anime movie. Dia bilang dia juga tidak sepuas ketika nonton Kimi no Na wa pastinya. Cuma konten percintaan itu memang tidak kau tangkap ya, tidak kau tangkap di anime Hello World ini. Tidak berkesan sama sekali. Tidak ada sama Tidak sekali. Tentang patah hatinya Nomi besar ini. Tidak tidak ada. Tapi orang kan tertuju sama ini Naomi yang kecil. Iya itu ya. Nah itu yang paling pertama. Karakternya kayak terbagi gitu, walaupun dengan orang yang sama. Nah kembali ke situ tadi. Jadi setelah Nomi besar diambil kan, itu kan dia hidup di masa depan toh, dan dia merasa asing dengan Ichigyo hidup di kehidupan masa depan, dan dia asing dengan Nomi yang besar yang gitu. Tapi menurut saya yang cukup menurutku sangat epic di sini, mungkin karena itu saya kan memang saya biarkan saya punya, ketika saya nonton saya biarkan diri saya tenggelam di situ. Nanti coba normal lagi, meskipun saya bilang tadi di awalnya kan 3 hari saya tidak move on. Saya entah kenapa saya suka penokohannya Nomi, penokohan dengan konflik dia alami. Entah kenapa saya suka dengan Tunggu saya potong. Kenapa tidak bisa move on? Karena cara menontonnya itu berbeda, cara menontonnya Katara dan saya gitu. Alhasil tidak bisa move on Katara gitu. Tapi ada satu poin kalau saya mau, mungkin cara menonton Kimi no, saya kan saya menonton Kimi no Na wa, berbeda cara menontonku Kimi no Na wa ketimbang Hello World itu. Saya mau bilang begini sebenarnya. Setelah saya review kembali gitu, saya refleksikan ulang, saya harus bilang jujur, secara konflik saya lebih suka ini daripada Kimi no Na wa. Secara konflik ya. Setelah saya refleksi, ternyata ini baru-baru juga saya sadari, ternyata khusus bukan cuma di anime movie ya, bahkan mungkin di keseluruhan film, untuk konteks penokohan saya paling suka tokoh yang berperang melawan dirinya sendiri. Saya suka anime yang berkesan dengan saya itu Sword of the Stranger. Itu film 2007. Ceritanya tentang samurai yang meninggalkan gelar jenderalnya. Saya suka tokoh kayak Rurouni Kenshin. Bukan soal bagaimana kelihayannya bermain pedang, tapi konflik batinnya dari dia bekas pembunuh, kemudian berusaha menjadi orang baik. Nah di Hello World saya dapat hal seperti itu. Iya, Nomi yang dewasa sebenarnya sedang berperang melawan dirinya sendiri. Itu poin yang menurutku yang mau dikasih di film ini. Meskipun kalau saya mau bilang tadi, bukan berarti isu pacaran menjadi hal yang remeh-temeh, tapi menurutku sesuatu yang dipaksa tadi itu. Ketika ada scene yang dia datang, dia bicara sesuatu yang universal, tiba-tiba ternyata tujuan konkretnya dia datang di situ mau ajari jiwanya yang di masa lalu untuk pacaran. Meskipun motifnya sebenarnya mengambil Ichigyo yang di masa lalu gitu. Tapi itu saya suka. Itu saya pribadi sebenarnya suka, dan saya tenggelam di situ. Saya kan tangkap sinyal itu, peran-peran melawan diri sendiri itu. Dia bertanya siapa dirimu, dia menangis ketika lihat itu, dan di momen epic pada saat dia mati
Nomi yang besar mati. Itu. Saya suka, maksudnya kan karakter orang-orang nonton kan beda-beda tuh. Tapi khusus Hello World itu poin yang paling saya suka. Meskipun kalau bicara plot hanya satu yang menarik, tapi dari seluruh rangkaian cerita yang menarik itu adalah bahwa sebenarnya kan menyesal Nomi yang dewasa ini, menyesal atau dia tidak bisa syukur dengan apa yang terjadi. Dia mau paksa keadaan. Bagaimana seseorang yang mau mati dia coba hidupkan ulang. Meskipun filosofinya filosofi, kalau kita mau simpulkan ya, filosofi yang sudah basi sebenarnya, filosofi kaca spion. Filosofi kaca spion. Itu sebenarnya itu poin yang demokrasi. Gitu. Dan saya sempat chattingan sama Adi soal waktu awal-awal baperku. Awal baperku di situ. Kadang-kadang kayaknya begitu dia. Saya ngakak sih. Kalau saya mau bilang begini, poin yang dimodikasi. Menurutmu, taruh ya. Menurutmu ada tidak perubahan sikap secara pribadi? Menurutmu perubahan sikap ketika kau di SMP sampai di masa sekarang? Ada. Apa perubahan yang paling signifikan? Yang menurutmu? Perubahan Bagi sikap. Lebih Lebih hati-hati. hati-hati. Kalau saya ditanya yang sama, meskipun kau tidak bertanya balik. Saya Kalau juga- kata Kalau saya mau bilang begini, yang paling berubah ke saya itu waktu saya SMA, di awal-awal kuliah, itu sampai semester katakanlah 8, itu saya orangnya suka membantah. Jadi saya anggap buku itu adalah latihan jurus. Ketika baru selesai satu baca buku, sudah mau cari lawan, ya kan? Tapi lama kelamaan itu turun. Nah, saya mau sambung di konteks Hello World, di tataran perkembangan emosi, maksudnya menyimpulkan soal kehidupan, itu poin yang dia mau kasih. Ternyata kehidupannya Naomi yang besar itu tidak cukup kuat untuk memberikan dia kedewasaan. Dewasa dalam artian, ya terima apa adanya. Makanya akibat dia mengintervensi masa lalunya, dia ternyata sadar. Ternyata yang dia lakukan juga nihil. Nihil dalam artian begini. Kalaupun saya hidupkan Ichigyo, hasilnya juga sama. Bahkan lebih sakit lagi kan, karena Ichigyo menolak dia karena melihat dia sebagai orang asing. Dan parahnya dia berkorban lebih tinggi. Karena kan universe-nya Hello World, ketika ada data yang sama, maka sistem antivirus itu akan muncul. Dan paradoksnya waktu itu, barusan di situ kita tahu. Paradoksnya waktu di momen itu, di Hello World itu, ternyata Nomi yang dewasa kaget. Kenapa sistem di tempatnya itu ikut rusak? Ternyata dia menduga bahwa realitasnya juga bagian dari rekaman. Nanti anu saja dia. Waalaikumsalam. Nah, paradoksnya di situ. Rupanya realitasnya Nomi dewasa juga hasil dari rekaman. Kau ingat momen itu? Nomi besar menyadari bahwa kehidupannya juga bagian dari rekaman. Tidak sih. Masa kau tidak ingat? Pada saat kan datanya mereka sudah kacau balau nih di situ, dan satu-satunya cara yang bisa dilakukan adalah emergency. Jadi di realitasnya yang besar ada tombol dipencet di pusat mesin Altale itu, maka data akan habis, musnah semua, dan akan direkonstruksi ulang, itu diperbaiki. Nah, baru saya tahu ternyata saya sudah tangkap sinyal ini. Nah, ini mau mirip konsep waktunya, konsep dimensi maksudnya. Ini mau mirip juga Marvel yang berputar di situ saja. Dan asumsimu yang bilang
jangan-jangan di realitas sebenarnya yang awal itu sudah ada yang datangi entah Naomi yang didatangi atau Ichigyo yang didatangi. Nah, dari mana kesimpulanku kemungkinan iya? Itu di bonus scene yang terakhir, bonus scene yang terakhir. Kan masalah sudah selesai nih. Naomi dewasa meninggal. Oke. Intinya terhapus datanya karena dia mengorbankan diri. Kan sistem virus itu akan berhenti bekerja kalau salah satu dari mereka yang mati. Sementara Naomi yang kecil sudah tidak bisa berupaya lagi toh. Akhirnya dia korbankan dirinya. Nah, akhirnya Naomi kecil itu bertahan di dunia yang baru. Gitu. Dia tidak kembali ke dunianya. Itu di dunia yang baru gitu. Oke, selesai. Ini kita mau bilang ya agak-agak happy ending. Tapi yang agak bertendang, tiba-tiba muncul scene terakhir dan kehidupannya berputar. Terbalik maksudnya. Kalau di scene sebelumnya, itu kan yang terbaring kan Ichigyo, yang mengupayakan supaya sadar adalah Naomi. Kau tidak ingat scene terakhir itu? Tidak. Hah? Kayaknya perlu diputar nanti itu. Gitu. Scene terakhir. Jadi, tapi kok ingat itu toh? Scene terakhir. Scene awal-awal. Scene awal-awal itu kan Ichigyo yang sakit. Yang mau meninggal maksudnya. Sementara koma mau dihidupkan. Mau dihidupkan oleh Naomi. Nah, di scene yang terakhir terbalik. Naomi dewasa tapi. Sementara kita kan menyangka Naomi dewasa sudah meninggal nih. Ya kan? Ternyata ada scene terakhir dan mereka di Mars. Latarnya. Oh iya. Itu yang luput dari perhatiannya orang. Itu bonus scene. Istilahnya eskalasi itu. Kalau dia dalam sebutannya bikin film ya. Apa dia ingin menyegarkan ulang muncul sini itu, dan menurutku itu itu kurang ajar sini itu. Bikin kita, kalau saya bikin bertanya-tanya nih, jangan ini Chiyo yang berusaha untuk menghidupkan datang untuk ketemu. Kalau kita mau stop di situ ya dia, jangan-jangan semua rangkaian yang terjadi adalah settingan dua orang ini. Ichigyo Naomi yang di Mars, ya kan? Tapi kalau kita mau buat kesimpulan lain, kehidupan mereka. Oh iya, saya ingat. Keingat. Kehidupan mereka juga adalah realitas hasil rekaman gitu. Kalau saya lebih kalau saya bertangkapnya itu lebih ke perasaannya dua orang itu. Seberapa kuat perasaannya dua orang dua. Jadi kalau umpama kita digambarkan itu sama si yang bikin movie itu, seberapa kuat cintanya mereka berdua gitu. Itu. Kalau dibanding terbalik, pasti mereka akan melakukan hal yang sama. Gitu. Menurutku itu momen yang paling segar dibandingkan Naomi kecil yang adalah bahagia dibalik pengorbanannya Naomi yang dewasa. Yang harus mati kasihan, menyesali perbuatannya dan mengorbankan diri. Kemudian ada momen segar yang diberikan. Bahwa tapi saya mau buat spekulasi begini. Jangan-jangan Naomi yang di Mars itu dia melakukan proses eksperimen mendatangi Naomi dewasa. Supaya menyuruh Naomi dewasa datang ke Naomi. Naomi yang kecil. Gimana spekulasinya? Dan Naomi yang kecil adalah Naomi yang tumbuh dewasa yang kemudian akan di Mars. Begitu dia. Lingkarannya kan seperti itu. Dibuatkan lingkaran. Tapi saya harus akui kalau memang kebenaran ini kan kadang-kadang ada dua. Ada katakanlah begini. Badan saya tidak bagus kalau saya bercermin. Kalau saya bercermin, kalau saya buka baju, saya lihat badan saya tidak bagus. Badan saya tidak bagus. Tapi ketika saya tidak bercermin, badan saya bagus karena badanmu lebih jelek. Kau paham toh? Kan kalau kita bercermin sendiri itu, kita lihat badannya kita tidak bagus. Tapi pas kita lihat badannya orang yang jelek, ternyata badan kita bagus.
Iya. Paham kan? Iya. Sebenarnya ada contoh muka, tapi menurut saya muka itu terlalu sensitif untuk dibahas. Lebih badan. Ya, sensitif. Maksudnya begitu. Kadang-kadang kebenaran itu ada yang berdiri sendiri, ada yang benar karena ada sesuatu yang salah. Gitu. Sama dengan ini. Jadi karena kita minta maaf, tidak mungkin move on-nya kita tidak bisa tuntas di Kimi no Na wa pada saat kita nonton Hello World dan tidak bisa menuntaskan juga. Akhirnya Hello World bukan sebenarnya tidak bagus, tapi kita sudah menyimpan ekspektasi yang tinggi Kayak gimana? ya di Kimi no Na wa gitu. Jadi Kalau saya kenapa orang kurang serak, karena penokohannya cuma dua itu yang kelihatan. Itu pun yang cewek ini jarang, cuma berdiam-diam terus. Saya jadi penasaran sama yang siapa yang lugu-lugu itu dah. Yang pendiam. oh ya itu yang tidak muncul. satu geng osisnya. Padahal dia kan memperhatikan terus itu mereka berdua. Saya kira bakal di ini kalau muncul nanti. Nanti tidak ada di situ. Jadi Dora cuma berfokus pada itu dan barang sampai akhirnya kayak kurang menarik. Itu poin yang saya tangkap kurang menariknya satu. Di contoh yang lebih bagus pembahasan hari ini kalau kita membuatkan kisah yang lain kayak begini. Soekarno kan dikenal proklamator. Ini kan kita berandai-andai nih. Berandai-andai. Jadi kita melihat Soekarno itu sebagai proklamator yang hebat. Jangan-jangan, meskipun ini saya tidak tahu adakah ditulis dalam sejarah nih. Jangan-jangan di masa dia memikirkan soal konsep bangsa, itu dia stagnan soal ide, tapi tiba-tiba datang pembantunya bikin kopi, kemudian dia bikin kopi dan dia minum itu kopi, baru dia maksud jernih ulang pemikirannya. Tapi sejarah tidak melihat dia perannya sih itu. Si pembuat kopi itu. Nah maksud itu pembahasan Adi dia seperti itu arahnya. Nah satu poin juga yang saya mau kritisi juga sebenarnya di situ, yang secara pribadi saya menilai Naomi ini kan kutu buku. Iya. Ya kan kutu buku. Nah itu yang tidak tergambarkan gitu, tidak digambarkan, tidak dimunculkan di penokohan Naomi yang kecil bahwa dia punya kelebihan selain kawan-kawannya karena dia membaca buku. Gitu. Meskipun dia orangnya pemalu kan. Kenapa saya bilang begitu? Karena aspek perbandingan juga. Saya pernah nonton anime movie Penguin Hackaway. Saya rasa kalau nonton itu menarik juga sih itu. Itu 2016 kalau tidak salah. Itu menjelaskan seorang anak kecil yang sangat cerdas gitu. Dan dia gambarkan gitu. Dia pintar main catur, dia kutu buku, dia suka menganalisa situasi gitu. Nah, menurutku itu juga yang tidak digambarkan, sayang sekali sih. Gitu. Seandainya ada pekikan-pekikan sedikit. Meskipun secara kesimpulan kita bisa sadari bahwa hanya orang cerdas yang bisa bergabung di project project itu. Altar. Itu. Hanya orang cerdas itu. Nah, kalau tadi ada lagi enggak? Kalau saya sih dari awal tuh. Sementara kan ceritanya dapat nih film. Cari rencana nonton Withering with You. Withering with You, oke. Rencana mau nonton Withering with You, oke. Sudah muncul listnya, dia film legal lah. muncul di situ Hello World. Wah, keren kayaknya. Meskipun saya berharap itu sama juga direktornya dengan Kimi no Na wa, ternyata bukan. Kok kira Makoto Shinkai? Iya. Oke. Terus saya baca, kan ada sinopsisnya cerita. Oke, sinopsis. Dia ini kutu buku, introvert orangnya. Nah, pas sekali saya banget ini gitu. Bagaimana dia ini bakal kejar cintanya itu cewek. Nah, itu harapanku, bagaimana seorang dia yang pendiam ini bisa mendapatkan itu cewek. Nah, itu tidak dijelaskan detail dia bagaimana cara mendekatinya. Tidak bermain di situ, dan dia cara dia tidak ditarik ulur di situ dia. Nah, tiba-tiba datang plot twist-nya itu yang itu tadi, yang Naomi sudah dewasa. Jadi saya rasa tidak sampai dengan ekspektasiku sebelum nonton itu film pas baca. Tapi memang kayaknya di angle sentralnya movie ini itu di Naomi yang dewasa deh. Kalau yang saya lihat, bukan di Naomi yang kecil. Itu harapanku kan. Apalagi orang sudah gabung di OSIS tuh.
bagaimana sudah dorong ceritanya, apalagi ya, ditambah itu yang cewek-cewek yang lugu pendiam itu, bagaimana jadi akhirnya ternyata dia tidak bermain, itu yang kurang. Ini rokok kretek ini. Oke, ada tidak poin terakhir gitu yang mau kawan? Tidak apa-apa kalau kamu lanjutkan ketidakpuasanmu itu tidak apa-apa. Kalau kamu lanjutkan pembahasan ketidakpuasanmu itu tidak jadi masalah. Oke, kasih poin berangkat. Kalau poinku ada unsur keterpaksaan untuk mencintai si wanita itu saja. Sekarang kembali ke situ saja. Itu yang saya tidak suka. Tidak menarik di awal itu tidak menarik gitu. Jadi alhasil itu sudah tidak terlalu fokus ke jalan ceritanya, cuma menikmati visualnya saja dengan grafik-grafik art animenya. Oh, garis ininya begini, oh lebih menarik kalau dia punya gambar animenya dikasih begini gitu. Tapi untuk alur kayaknya baru juga ini. Banyak juga bilang begini alurnya, kayak ya, tidak terduga gitu tiba-tiba. Kalau poinnya tidak terduga iya. Kalau poinnya tidak terduga banyak lah. Jadi jalan ceritanya itu kayak seperti dijadwalkan gitu. Oh di tanggal sekian, jam sekian kau harus begini, kau harus bakar ini buku apa segala macam, terbakar ini buku apa segala macam itu toh. Nah, tapi iya, dia tidak natural lagi. Iya. Sudah plotnya sudah disusun oleh Tapi saya ralat kata-kataku tadi, kayaknya tidak salah undang saya. Masa tidaknya saya dapat pandangan, saya kan agak tidak juga fanatik, tapi menurutku ini menarik dan menurutmu itu tidak menarik gitu. Semoga ini ditonton saja lah nanti di masa-masa gabut. Apa gabut itu? Gabut apa? Baper kan bawa perasaan gitu istilah itu kan. Masa gabut itu? Gabut kah? Kependekan kah? Singkatan kan? Tidak, gabut kayak tidak tahu mau apa dan ya saya kira singkatan. Orang buat apa kegabutannya main TikTok gitu. Untuk mengisi kegabutannya itu.